di tempat ini pertama kami diperjumpakan, dan waktu itu alhamdulillah viralnya luar biasa, dan viralnya membawa manfaat dan barokah. Waktu itu beliau mendoakan saya, insya Allah setelah perjumpaan pertama akan sering bersama-sama dalam satu majelis untuk ngaji dan sholawatan, mendinginkan Indonesia, mendamaikan Indonesia. Mudah-mudahan diijabahi Allah. Bahkan waktu itu pula beliau mendoakan bersama-sama mulai dunia sampai surga. Masya Allah, hari ini dipertemukan kembali, dan saya juga nggak janjian. Mungkin dia yang niru saya. Biasanya saya itu kalau bareng Az-Zahir selalu pakai baju warna putih, tapi ini tadi entah kenapa baju warna putih saya itu kotor semua. Adanya ini ya tak saut, ini nggak tahu, tiba-tiba beliau juga pakai baju warna hitam. Masya Allah, rupa-rupanya kami berjodoh dunia akhirat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wa'afiyah, terus istiqomah memimpin Az-Zahir, Zahir Mania menuju cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Rektor Unis Sula, Profesor Dr. Haji Gunarto SH MH. Betul Prof? Ya, kemarin ketemu saya di lift waktu di Bandara Semarang. Beliau mau ke Jakarta, saya mau ke Lampung sama Sumatera Selatan. Jujur, pertama beliau pangling sama saya juga pangling sama beliau, sama-sama panglingnya. Masuk lift kan saya duluan di dalam, beliau begitu masuk dengan gagahnya, Gunarto Profesor Unisula. Dan beliau nggak tahu kalau yang diajak salaman dan di dalam lift itu saya. Bener kan Prof? Alah, ngaku aja. Akhirnya ngobrol-ngobrol, begitu tahu keluar lift baru beliau cium tangan saya. Awalnya ndangak-ndangak kayak gini. Lah emang saya ketemu beliau ya 3 tahun apa 4 tahun yang lalu Prof? 4 tahun yang lalu di tempat ini, dan ketemu lagi baru kemarin plus sekarang ini. Ya Allah, terima kasih Prof, mudah-mudahan persaudaraannya dawam ila yaumil qiyamah. Pembina yayasan serta seluruh pengurus yayasan, Habib Hasan, Habib Husain, dan habaib yang lain, kemudian para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, para kepala biro, kepala prodi, para dosen, keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kampus terbaik tingkat dunia. Sebentar peringkat 401. di pamerno. Itu pembodohan publik itu. Masa kampus terbaik tingkat dunia, nah, bawahnya itu yang bener peringkat 401 seluruh dunia, dari ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kampus bisa meraih peringkat
401 ini keren. Kalau PTS se-Jawa Tengah peringkat 1. Kalau di Indonesia PTS terbaik peringkat 4. Ini Prof, nanti kalau mungkin di Indonesia ini peringkatnya 2, mungkin peringkat seluruh dunia 201 Prof. Karena masih peringkat 4, jadi ya 401. Mudah-mudahan ke depan bisa 201. Masya Allah. Para pejabat pemerintah, baik dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, kemudian Pemkot, atau yang mewakili, seluruhnya pejabat yang hadir yang kita hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, nggak bisa saya sebut namanya satu persatu. AKBP Maulud, walaupun sekarang bulannya Dzulqa'dah, tapi beliau selalu maulud. Hadir juga AKBP Heri dan semuanya. Masya Allah. Ini acaranya apa ini? Hari ulang tahun Fakultas Hukum Unisula yang ke 63. Udah lama berarti Unisula ini. Boleh saya persembahkan sebuah pantun? Oh, pakai cakep boleh. Ikan hiu halus kulitnya, kejar-kejaran sama buaya. Dirgahayu Fakultas Hukum Unisula, semoga ke depan makin berjaya. Pagi-pagi sarapan ketan, dicampur kulup sama kecambah. Mari ngaji dan sholawatan agar hidup makin barokah. Ono bebek lemu-lemu, bokonge ditutuk ndoke akeh. Sing melek bakal oleh ilmu, sing ngantuk lambene nduweh. Ikan patin, ikan bandeng, ikan tuna dimasak tumis. Habibidin memang ganteng, Abah Anza lebih manis. Ini saking bingungnya saya mau ngomong apa, karena ini ngajinya di Fakultas Hukum. Ini kan untuk para mahasiswa mahasiswi, juga generasi muda Indonesia, dengan kuliah di kampus yang paling keren di Jawa Tengah ini, Fakultas Hukum Unisula. Insya Allah masa depan oke, boleh, masa depan terang, cita-cita cemerlang, harapan gemilang, dan kalian insya Allah jadi pemenang bukan pecundang. 63 tahun perjalanan sejarah Fakultas Hukum Unisula, ini waktu yang tidak singkat. Ya, saya ungkap sejarah. Sejarah itu aslinya kan berasal dari bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Tapi lidahnya masyarakat kita itu mau ngomongin syajaroh repot,
maka yang terucap sejarah. Lesan masyarakat kita kan begitu, fardu dibaca perlu, ridho diunekno lilo, ora ridho ya ora lilo, khairun dadi kirun. Masyarakat kita begitu, kalimah syahadah yo diunekno kalimah syada, syahadatain sekaten. Wong ada orang namanya Abdur Razzaq kuwi diceluk Dul Raja, sing parahi Abdul Majid dipanggil Dul Genjit. Masyarakat kita begitu, mbah-mbah kita dulu kalau bersin maunya alhamdulillahi rabbil alamin, tapi karena lidahnya nggak bisa andulamin gitu. Nah, sejarah itu aslinya bahasa Arab, syajarah, artinya pohon. Para jamaah, terutama adik-adik mahasiswa-mahasiswi, pohon apapun pasti mengalami 3 fase. Pertama fase tunas, kedua fase puncak, dan yang ketiga fase tumbang. Tunas, puncak, tumbang, tukul, metit, ambruk, kebangkitan, keemasan, kehancuran, perintis, penerus, pewaris. Paham ndak ya tidak ngaji kayak gini? Pohon apapun pasti mengalami 3 fase, 3 tahapan. Saya ulang, tunas, puncak, tumbang, tukul, metit, ambruk, kebangkitan, keemasan, kehancuran. Jadi ada generasi perintis, ada generasi penerus, ada generasi pewaris. Maka dalam bahasa sejarah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, sejarah itu mempunyai 3 kekuatan yang masing-masing mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. Madhi, hal, mustaqbal. First time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, sedang masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Dan siapakah orang muda? Orang muda itu manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Loh, ini mikirnya angel loh ini. Ketoke sing diomongi IQ-ne rada rendah, dadi ora paham. Nah sekarang
Kalau kita bicara masa depan, itu kira-kira untuk generasi tua, generasi dewasa, apa generasi muda? Halo? Kalau kita bicara masa depan itu loh, kira-kira untuk generasi tua, generasi dewasa, apa generasi muda? Betul, generasi muda. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Makanya para sesepuh kita itu luar biasa loh dalam mendidik anak cucu. Orang tua kita dulu itu punya filosofi yang sangat tinggi, punya filsafat yang sangat hebat. Para sesepuh kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Coba tanyakan sama mbah-mbah sampean yang sudah sepuh, kampung-kampung itu rata-rata dikelilingi pohon bambu sebagai pagar untuk kampungnya. Kenapa? Karena ternyata itu ada filsafat yang sangat hebat. Di dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang terpadu dalam satu komposisi. Dalam rumpun bambu itu ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bung. Maka dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan, ingin merebut, berjuang dan mempertahankan kemerdekaan, itu yang diajak berjuang bukan generasi tua, bukan generasi dewasa, tapi generasi muda. Yang diseru untuk berjuang itu bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali. Bukan mari pring rebut kembali, bukan mari tunggak. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung, jargonnya itu bukan mari tunggak, mari pring, ndak, mari bung, karena yang diajak berjuang itu bung, generasi muda. Maka pada masa pergerakan Indonesia kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Bidin. Gak masa ini ganti Bung. Nah, ada Bung Anza. Masa pergerakan kan Indonesia kaya dengan bung-bung bangsa, karena memang yang bergerak, berjuang dan punya masa depan cerah itu bung. Maka adik-adik remaja, kalau pengen jadi tokoh hebat, kalau pengen masa depan gemilang, kalau pengen hidupnya sukses dunia akhirat, harus punya sifatnya bung. Apa saja itu? Satu, perhatikan, bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Ndak ada bung itu kok bengkong tumpul. Kalau ada bung yang tidak tegak, tidak runcing, ada bung kok bengkong tumpul, ini biasanya terus dipotong, terus dimasak, disayur, dipangan, mlebu weteng ning jero dinam, metu dadi rai gedhek. Itu bukan bung harapan, itu bung ancaman. Bung kok nggak tegak, nggak runcing, dia nggak bakal bisa tumbuh dengan baik. Nah, artinya apa? Generasi muda itu harus tegak
dan runcing, harus idealis dan kritis. Kalian harus jadi generasi yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang pelopor bukan pengekor, yang penggerak bukan penggertak, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang punya karakter bukan yang karaten, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli sholawatan bukan yang tukang pacaran, yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar. Jadilah pemenang, jangan jadi pecundang. Bikin kata-kata kayak gini susah, ora gampang, mulane yo angel. Dua, Bung itu karakternya selalu ingin melampaui siapa saja. Cita-citanya luar biasa. Jangankan tunggak yang sudah lapuk, pring yang tinggi menjulang harus bisa dilewati. Aku harus lebih tinggi daripada pring itu. Artinya pemuda, generasi muda itu harus kreatif dan dinamis, harus punya himmatun aliyah, harus punya cita-cita lebih hebat daripada generasi sebelumnya, harus bisa melampaui tunggak, harus bisa melampaui pring. Ini cita-citanya Bung. Maka generasi muda itu harus bisa memadukan tiga ilmu secara terpadu: ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi, agar menjadi generasi yang takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, imajinatif, inspiratif, inovatif. Ki ngerti pora diomongi ngene iki? Afektif, kognitif, psikomotorik. Iki profesor lo ora ngerti. Nek ku mikir yo suwe kok ngene. Jadi pandai mengolah rasa, pandai mengolah rasio, pandai mengolah raga. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ya Allah, paham porai. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Ngerti, pinter, prigel, sregep zikir, pinter mikir, duwe musuh wani melintir. Muga-muga paham. Nah, yang ketiga, Bung itu punya pelindung diri berupa selubung atau jaket tebal dengan bulu-bulu yang halus tapi tajam. Itu bahasa Inggrisnya the slumpring. Loh, artinya kalau yang pertama tadi idealis, kritis, yang kedua kreatif, dinamis, yang ketiga ini dia punya pelindung diri berupa selubung jaket yang tebal, bulunya halus tapi tajam. Jangan macam-macam kau pegang, kau bisa ditusuk-tusuk sama bulu halusnya yang tajam tadi. Bahasa Inggrisnya the telusupen. Itu pelindung diri. Kenapa? Dia melindungi dirinya dengan selubung tebal yang bulunya halus dan tajam tadi, karena memang dia belum waktunya keluar. Ini apa ya istilahnya, apa ya namanya ini, eksklusif. Apa yang ngomong eksklusif kok angel men to. Ya biasanya ngajine non desa-desa dikongkon ngaji no kampus yo.
eksklusif, tapi eksklusifnya bukan dalam rangka sombong, eksklusif yang protektif, understand? Orang ngerti ya wis pokoknya yes ngono ae. Eksklusifnya bukan karena angkuh, karena sombong, ndak, tapi eksklusifnya karena menyadari kualitas internal bahwa aku harus berproses dengan aman, belum waktunya aku keluar, aku harus berproses dengan aman sehingga aku harus melindungi diriku dengan kulit tebal, dengan bulu-bulu yang halus tapi runcing. Nanti kalau sudah waktunya keluar, aku sudah betul-betul mampu, baru nanti aku akan menampakkan diri. Sekarang masih waktunya belajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena gini ya, masing-masing generasi, baik generasi tua, generasi dewasa maupun generasi muda, itu kan punya karakter masing-masing. Orang tua itu suka bercerita, orang dewasa sibuk dengan realita, sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Makanya kakek dan nenek yang tua kalau didatangi cucunya mesti suka bercerita. Ayah ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja, sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi, tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, rebutan posisi, kalau perlu koalisi dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, suka demonstrasi, bahkan ada yang ahli caci maki. Tapi orangnya nggak datang di sini. Nah, sehingga yang perlu benar-benar dibenahi itu yang generasi muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya mudah-mudahan kampus ini benar-benar bisa menjadi kawah condro di muka untuk menuju Indonesia emas. Nah gini para jamaah, modalnya apa? Saya nggak bakal menyampaikan banyak hal. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus itu merupakan SK kenabian, itu adalah Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik itu dimensi spiritual. Iqra nggak boleh lepas dari bismi rabbik, artinya dimensi intelektual nggak boleh lepas dari dimensi spiritual. Intelektual nggak boleh lepas dengan nilai-nilai keimanan. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Iqra mengantarkan manusia jadi pinter, bismi rabbik mengantarkan manusia jadi bener. Nah gini, kelemahan pendidikan modern di kampus-kampus, di universitas-universitas, di fakultas-fakultas, itu kebanyakan Iqra, kurang bismi rabbik. Sedangkan pendidikan salaf di pondok-pondok pesantren itu kebanyakan bismi rabbik, kurang Iqra. Duh, kok kayaknya nggak mudeng ya jamaahnya.
Halo? Bisa memahami yang saya omongkan? Ya Allah, piye ya ngene iki? Ngadeg ae. Berarti ini udah separuh kalau saya udah berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, nah kita ini ya harus iqra, ya harus bismi rabbik. Jangan iqra saja tanpa bismi rabbik, jangan bismi rabbik saja tanpa iqra. Ya Allah, piye ya? Kalau menengok ini mikir ini, kalau di fakultas, di kampus, di universitas, maaf, iqra'nya tidak diragukan. Kelemahannya rata-rata di bismi rabbiknya. Gitu loh. Oke, iqra'. Mikir ngene iki. Memproses ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Sedangkan bismi rabbik ini memproduk iman, hikmah, barokah. Nanti outputnya orang-orang bener. Kita jadi manusia ini ya harus pinter, ya harus bener. Ya harus bener, ya harus pinter. Karena kan tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang nggak bener, ada orang bener yang nggak pinter. Malah mumet iki. Mesti ngomong ae mumet. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang tidak bener, ada orang bener yang tidak pinter. Nah, kalau bisa kita harus berjuang maksimal agar menjadi orang yang pinter dan bener, bener dan pinter. Tapi andaikan suruh milih, daripada jadi orang pinter yang nggak bener, mending jadi orang bener meskipun nggak pinter. Karena meminterkan orang bener itu jauh lebih mudah daripada membenerkan orang pinter.